Oke. Kembali lagi di hari yang sangat berbahagia, Dinda. Oke, Kanda. Kok dibilangnya hari berbahagia? Kirain lagi pada pusing nih melihat bagaimana dinamika yang penuh plot twist. Sebagian yang dapat tiket dan bisa maju berbahagia. Iya. Oke. Ya. Sebagian lagi juga mungkin berbahagia karena kabarnya akan segera bikin partai politik. Akan bikin partai politik atau ormas. Itu kan Iya. bahagia juga. Oke, Iya, itu satu bahagia. kabar bahagia ya. Dan Tapi yang terus bahagia itu pasti Mas Guru Soekarno Putra. Karena lagunya Aku Bahagia. Wah, kayaknya cocok nih kalau nanti ke depannya Hidup bintang tamunya secara- para penyanyi-penyanyi yang kemudian masuk ke konstelasi politik juga. Makanya gitu ya. ini dapat rekomendasi partai ini bukan dan yang tidak dapat bukan akhir dari semuanya. Betul. Tapi awal dari perjalanan yang baru. Awal dari perjalanan. Tapi memang kalau ngomongin tapi kalau ngomongin panggung politik di negara Indonesia di pekan ini tentunya lagi rame-ramenya nih ya, karena mulai dari masa pendaftaran calon kepala daerah yang akan berlaga di Pilkada 2024 bagaikan sebuah cerita film. Masyarakat ini layaknya dipertontonkan banyak sekali adegan plot twist yang terjadi di tikungan terakhir, kegocek nih semuanya. Yang paling menyita perhatian tentu apalagi kalau bukan langkah dari Anies Baswedan nih yang nyaris diusung oleh PDI Perjuangan di Pilkada Jakarta. Pak Anies bahkan sudah pakai batik merah saat hadir di acara pengumuman calon kepala daerah PDI Perjuangan Senin 26 Agustus. Nih siapa yang udah nebak-nebak arahnya kemana pas lihat foto ini? Tapi ternyata harapannya Mas Anies maju bersama dengan PDI Perjuangan ini harus sirna ya. Setelah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menunda pengumuman calon yang akan diusung di Pilkada Jakarta. Hal itu setelah Ibu Megawati Soekarno Putri akhirnya memilih Pramono Anung sebagai bakal calon gubernur Jakarta berpasangan dengan Rano Karno alias Bang Dul nih ya. Keduanya pun langsung mendaftarkan diri ke KPU Jakarta tanpa diumumkan seperti bakal calon kepala daerah lainnya. Nah, ternyata ujung dari drama pencalonan Anies Baswedan tidak hanya berhenti di situ. Masih lanjut ke Jawa Barat ya. Ada PDI Perjuangan yang katanya sih terus merayu Pak Anies untuk bisa jadi jagoan mereka di Jawa Barat. Tapi rayuannya harus bertepuk sebelah tangan nih. Setelah Anies kabarnya menolak pinangan tersebut. Hingga jelang tengah malam di 29 Agustus kemarin, PDI Perjuangan akhirnya mengumumkan pasangan JJ Wiradinata dan juga Ronald Surapraja sebagai jagoan mereka, jagoan yang ekstravaganza nih ya di Pilkada Jawa Barat. Mantap. Ya, drama di masa injury time pendaftaran Pilkada ini tidak hanya dilakukan atau dialami oleh Anies Baswedan, tapi di Banten ada juga nih Partai Golkar yang awalnya katanya tidak mendukung kadernya sendiri, Airin Rahmidiani, akhirnya balik badan dan memberikan dukungan. Kita ingat betul ya, awalnya Partai Golkar ini memberikan rekomendasi kepada pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju Plus atau Kim Plus, yakni Andra Soni dan Dimyati Natakusuma. Nah, untuk informasi saja, kalau Pak Andra Soni itu kader dari Partai Gerindra dan Pak Dimyati adalah kader dari PKS. Nah, rekomendasi ini justru diberikan hari Minggu 25 Agustus 2024. Yang jadi plot twist, tiba-tiba ada Partai Golkar nih yang kemudian membatalkan dukungan itu 2 hari kemudian. Tepatnya hari Selasa 27 Agustus 2024, di mana Ketua Umum Partai Golkar yang baru, Bahlil Lahadalia, mengumumkan kalau mereka akan mendukung Airin untuk Pilkada Banten. Nih, kata-katanya kira-kira gini nih, kalau barang bagus banyak yang minat, bahkan saking bagusnya banyak yang meminta. Gitu tuh kira-kira pujian dari Pak Bahlil untuk Bu Airin ya. Tapi kalau bicara langkah gercep dari Partai Golkar, ini hanya selang 1 hari dari pengumuman PDI Perjuangan yang sudah memberikan rekomendasi terlebih dahulu untuk Airin berlaga di Pilkada Banten. Ketum dari PDI Perjuangan Ibu Mega juga bahkan tegas saat itu meminta Airin yang pakai baju merah putih untuk langsung ganti baju jadi pakaian merah hitam katanya di acara itu. Nah ini kan serba plot twist ya kan. Sebenarnya ketebak gak sih plot twist ini apa saya aja yang kurang pergaulan gitu ya, jadinya kita kaget gitu ngeliat ini semua. langsung kenalkan aja narasumber kita sebelum terlalu panjang basa-basinya kan. Baik. Dinda, kan? Betul, kan Ya. udah capek kan? Iya. Ya, baru kali ini juga baca berita manggil Pak, Ibu, ya, semua dipanggil tuh di absen ya. Oke, yang Karena pertama. saya harus hormat sebagai Betul, sekretaris betul. kabinet ini. Iya. Yang pertama. Yang pertama dan paling utama. Kepala BRIN bayangan Bayangan. kita ya. Tadinya mau di jabatannya kepala Dewan Pengarah BRIN, cuma nggak enak sama Bu Mega. Iya. Ya kan jadi kepala BRIN bayangan. Iya. Atau beliau mau
jadi kepala BPIP aja. Ya, Itu udah juga. kontrol beli kemarin udah diambil. Iya, Dia ngurus paskibraka. Iya, betul. Khusus ya. Fokus di situ. Fokus. Ada Tuh. Prof Ikrar Nusa Nusa Bakti. Bakti. Wah. Selamat malam, Prof. Malam Prof. Itu ente gak kasih tepuk tangan palsu nih. Kita tepuk tangan asli. Tipu-tipu itu. Itulah kadang-kadang giliran ada Iya. Tepuk tangan bayangan. pas sebelahnya. The one and only, Iya. Kepala Bin Bayangan, Nah. Al-Mukarram, Zulfan Lindan. Dua-duanya pakai jaket nih ya. Apa nih arti simbol-simbolnya? Karena sudah memang di atas 50 ya. Karena AC kan 60 ya. Enggak kan 50 Iya. kalau masih. Mohon izin Prof. Pertanyaan pertama langsung Prof. Kenapa rekom-rekom partai ini goib banget Prof? Ya, semuanya kan terjadi sebagai akibat dari putusan MK 60 dan 70 ya. Yang terus terang ya, buat kami yang menjadi berupaya ya, menjaga demokrasi di Indonesia walaupun tidak berada dalam institusi resmi, inilah suatu hawa segar lah buat demokrasi kita ya. Dan satu hal yang juga kami merasa menang ya, walaupun tidak 100% dengan putusan MK 60 dan 70 itu adalah salah satu calon dari anggota dinasti Jokowi akhirnya bisa Tereliminasi. ditendang dari pencalonan kan. Itu suatu buat saya tuh udah suatu kebahagiaan yang bukan amat sangat ya, sangat besar lah itu. Dan juga kita juga tahu ya belakangan ini ya, jadi keluarga Mulyono ini ya, kenapa saya tadinya nggak tahu loh siapa sih Mulyono kan, sampai saya tanya sama temen yang di senior lah ya di harian terbesar di Republik Indonesia ini. Depannya K, belakangnya S lah ya. Betul. Tengahnya Saya P. tanya, siapa sih Mulyono gue nggak ngerti ini ngomongin apa sih, masa nggak tahu apa. Iya, itu presiden tuh nama aslinya dulu Mulyono, cuma gara-gara dia sakit-sakitan, makanya kemudian dengan apa namanya itu didoain ganti nama dan makanya namanya jadi Joko Widodo gitu. Dan maaf nih saya ngomong terus terang juga ya, saya juga melihat ada suatu keanehan di Republik ini. Saya pikir ya orang yang udah berkuasa hampir 10 tahun Ya. dan kemudian juga udah di demo mahasiswa yang itu masih baru kekuatan mungkin 10% ya dari kekuatan mahasiswa Indonesia ya. Saya pikir udah akan ngeper lah gitu ya. Enggak ngeper juga dia. Dan di akhir masa jabatannya ternyata dia masih bisa membuat kebijakan-kebijakan ya. Walaupun teman saya Ari Dwi Payana di kantor presiden mengatakan apa-apa dikaitkan dengan presiden, apa-apa dikaitkan dengan presiden, padahal itu kan urusan internal partai ya, soal tadi calon mencalon Rekomendasi. yang tadi Anda juga sebutkan misalnya tentang Anies Baswedan gitu kan. Tapi kita tahu bahwa memang ada tekanan terhadap partai-partai politik itu ya, khususnya kepada PDIP yang terkait dengan kasus Anies Baswedan begitu kan. Dan buat saya ya ada juga problem di dalam internal PDIP sendiri ya. Maksud saya biar gimana pun masih banyak lah orang di dalam PDIP itu yang nggak akan melupakan apa yang dilakukan Anies pada 2017 lalu gitu ya di Pilkada DKI. Nah itu walaupun kalau kita lihat ya saingan dia pada saat itu yaitu Basuki Cahayapurnama nggak jadi masalah kalau memang si Anies itu maju. Bahkan tadinya pengen supaya Anies dimajuin sama PKS, kemudian Basuki ataupun Ahok ini dimajuin sama PDIP kan. Itu yang makanya dia bilang ini menjadi suatu pertandingan ulang gitu kan. Pertandingan ulang 2017. Iya. Tapi Ahok nggak masalahnya kalau Anies dicalonkan PKS kan, Prof? Kenapa? Bukan, tadi kan Prof mengatakan Ahok nggak masalah kalau Anies dicalonkan oleh PKS. Kalaupun oleh PDI juga nggak masalah. Diajukan oleh PDIP sebagai personal ya, Ahok nggak masalah. Yang masalah itu kan pendukungnya. Pendukungnya yang ada di dalam PDIP maupun yang dulu berada di jalanan gitu kan. Jadi itu.
dan ternyata akhirnya mau dimajukan di Jawa Barat gitu kan. Itu juga Anies sendiri yang tadinya nggak suka kan, kok saya ditaruh Jawa Barat dan nggak ada itu ceritanya, dia nggak punya basis massa di sana ya, nggak punya kedekatan psikologis juga dengan Jawa Barat. Walaupun gitu lahir kan. di Kuningan ya. Walaupun lahir di Kuningan gitu kan. Dan akhirnya Ono Ono Surono ketua DPD PDIP Jabar ya menyatakan juga kan bahwa kenapa Anies gak bisa maju di Jawa Barat gara-gara Mulyono and the gang gitu kan. Nah itu. Berarti bahkan keputusan Bu Mega pun bisa diintervensi oleh Pak Jokowi artinya kalau gitu. Ya, Prof. saya terus terang ya, saya mendengar itu bahkan ketika kenapa tiba-tiba nama Mas Pram itu maju gitu kan, gitu ya. Dan yang itu yang kemudian menimbulkan tanya-tanya besar ya. Ini beberapa menit sebelum saya sampai di sini aja, itu masih ada yang membantah bahwa ada campur tangan dari Mulyono and the gang itu dalam kasus pencalonan Anies ya, baik di DKI Jakarta ataupun di Jawa Barat gitu kan. Nah pertanyaan saya ya, kenapa dia ngotot banget Anies ya? Karena Anda tahu ya, kalau Anies itu masuk Jakarta, khususnya Jakarta ya, biar gimana pun Anies akan punya panggung. Ya. Karena dia punya panggung politik dan tentunya ya televisi termasuk CNN Indonesia pastinya akan banyak memberitakan dia ya. Dan Anda jangan lupa ya, Anies ini paling pandai dalam membuat statement-statement yang menarik gitu kan, menarik publik gitu kan. Dan setelah Zulfan Lindan nomor 2-nya Anies. Ya, saya juga nggak tahu apakah dulu berguru sama Zulfan Lindan. Curiga juga begitu Prof. Tapi yang jelas ya itulah yang terjadi dan Anda tahu kalau ini ternyata terus Anies akhirnya terpilih dan ini menjadi tantangan buat si sang putra mahkota yang kemarin juga tersebar gitu ya, diduga terkena kasus narkoba gitu kan, tapi kan semua berita mengenai itu kan langsung take down tuh, gitu kan. Ini menarik juga ya, apa benar atau enggak kok tiba-tiba beritanya yang disiarkan oleh sebuah media di Solo gitu kan, langsung take down gitu kan, judulnya ada, tapi begitu dibuka beritanya kagak ada. Berita gitu. apa Prof? Berita apa? Berita bahwa dia terkena kasus narkoba di sebuah wilayah di DKI Jakarta ini. Siapa tuh? Gibran. Gibran. Jadi Oke. Jadi ya begitulah ya. Kalau kemudian nanti Anies terpilih, itu kan dia pasti jauh lebih tinggi ininya daripada Gibran. Gitu. Jadi yang ditakutin sama presiden ini bukan Prabowo yang akan menjadi petanding Gibran pada 2029, tapi adalah Anies begitu. Oke, Bro. Ya, Bang Zulfan, dengan pertanyaan yang sama nih. Apa yang kenapa ini soal rekom partai ini goib? Kalau kata Prof tadi perubahan aturan, terus juga ada campur tangan dari kekuatan yang tak terlihat gitu ya. Walaupun tertuduhnya terlihat kayaknya ya. disebut tangannya nggak tadi terlihat. Prof Ikrar udah nyebutnya berkali-kali. Tangannya nggak terlihat. Dugaan. Pertama saya ingin mengatakan bahwa siapapun yang ingin mendukung atau menggagalkan seseorang untuk menjadi calon gubernur, bupati, wali kota, presiden itu wajar. Kita kan masuk dalam kancah dunia politik. Tidak ada dalam dunia politik itu pakai perasaan, iya kan? Terus kita harus tempo selero, itu kan susah itu kita menuntut itu. Ya, memang dalam politik itu seperti itu. Bahkan misalnya saya nggak tahu persis seperti apa yang dikatakan Prof Ikrar ya. Oh Jokowi nggak suka sama Anies, terus dia ingin menggagalkan Anies, wajar kok. Dalam politik salahnya di mana? Abuse of power. Salahnya itu menggunakan kekuasaan, instrumen negara, dan lain-lain. Yang mana? Kita bisa buktikan nggak? Ya, itu ini kalau kata Ketua DPD Jawa Barat kan tekan-menekan, itu kan ada faktor Iya, tapi kan tidak bisa dibuktikan. Itu kan, kalau nuansa-nuansa wawasan yang kita ungkap itu kan, iya kan? Itu kan nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu loh.
Tuduhan politik itu perlu bukti berarti Bang? Ya pastilah. Tuduhan politik ya? Masa nggak perlu bukti? Kalau dulu kan kita, kalau zaman Soeharto kan ditangkap kita. Ya kan? Lu tuduh begini-begini, kumpul 5 orang lebih aja kita ditangkap. Apalagi mengeluarkan statement. Nah, ingat tuh. Ya kan? Orang. Sekarang ini masalahnya kan orang seperti katakanlah Rocky Gerung, banyak lagi yang maki-maki Jokowi nggak ada yang ditangkap. Ya kan? Sehingga orang semakin beranilah menghujat presiden ini kan. Berarti harusnya ditangkap Bang? Lo bukan, artinya kita bicara pada zaman Orde Baru. Iya. Oh iya. Orde Baru kan kalau seperti ini nggak bisa. Tapi sekarang ini kan orde bebas. Ya kan? ini ya. Nah, orang mau ngomong apa saja bebas gitu loh. Tapi memang itu kan kewajiban negara untuk melindungi itu Bang, tanpa harus kita ucapkan gitu. Soal melindungi kebebasan itu kan. Kebebasan orang. Ya, Iya, tapi kan nggak begini, perlu begini. diucapkan gitu. Memang itu kehadiran negara itu memang harusnya untuk itu tanpa harus kita. Ya tapi kan semua negara punya aturan. Tidak bisa ada kebebasan yang tanpa batas. Nah, kebebasan seperti apa Bang yang tanpa batas itu? Nanti yang kita bahas. kasih dulu iklan Indah. Udah tahu cara Udah mainnya. hafal. Iklan dulu, iklan. Kasih dulu lagu. Paten. Kenapa nih diem? Kenapa kok diam? Langsung Pak saja. Presiden. Oh, langsung Oh. tanya. Ini opening dulu ya. Oke, kita berjumpa lagi. Langsung. Langsung. Kanda. Ya, Dinda apa? Kau adikku, aku abang kau. Tadi Kau maju, lihat momennya nanti. Iya, negara kan harus menjamin kebebasan itu. Jadi memang ya sudah sewajibnya dong negara menjamin kebebasan itu pertama tadi. Itu yang kedua, emang Abang nggak melihat ada salahnya Negara Pak ini kan Jokowi? ada instrumennya. Ada instrumen politik, ada instrumen hukum. Ya. Iya kan? Banyak, ya kan gitu. Nah kan ada kecurigaan kalau itu dipakai untuk bisa menjadi alat penekan politik ini gimana Bang? Fungsi instrumen inilah untuk mengatur batas-batas di mana kebebasan orang untuk berbicara, ya kan, untuk mengemukakan pendapat, opini, kan ada. Kalau enggak kan kacau nih negara, iya kan? Oke, Nah artinya kan begini, kembali ke Anies. kita bicara misalnya undang-undang ITE kan, itu kan nggak berlaku sekarang ini. Betapa banyak orang menyebarkan hoax segala macam berita-berita yang nggak berlaku gitu loh. Nah karena apa? Ya supremasi hukumnya nggak jalan. Yang jalan itu pandangan-pandangan, persepsi-persepsi, opini dari banyak orang. Nah persepsi dan opini orang sekarang Anies ini dijegal. Anies junto PDI Perjuangan yang dikornerin dan dijegal. Yang jegal siapa? Artinya gini, oke, ada upaya dengan mengikat satu koalisi 12 partai, ya, dengan alasan itu sehingga Anies tidak bisa maju karena tanpa partai. Udah ada MK sekarang kan? Nanti dulu, jangan buru-buru. Kemudian MK memberikan peluang untuk Anies bisa maju, ya kan? Oke, berarti kan udah nggak, kita nggak bicara dijegal lagi. Lo bisa maju dong, lewat PDIP. Lewat, dia kan sudah datang ke Hanura, sudah datang ke Partai Buruh, gitu loh. Kemudian itu usul kita juga kan. Waktu kita bicara di total politik kan kita usulkan Anies itu harusnya datang dong ke P3, partai-partai yang nggak lolos ini. Nah, jangan Usul sekarang Abang dia itu. ya. Usul Abang. Ya kan di total politik. Iya. Kau dipromosikan nggak mau pulang. Kadang-kadang. Lanjut Bang. Iya kan? Masalahnya partai-partai itu kan udah berkoalisi dengan Kim Plus. Enggak kan Hanura belum. Partai Buruh belum. Partai Umat belum. Dukung Anies sudah Bang. Iya artinya kan belakangan. Setelah MK baru mereka dukung Anies. Karena tadinya mereka merasa tidak bisa. Ya. Gitu loh. Nah PDIP yang sudah ada peluang tadi dijelaskan bahwa sudah pakai apa jas merah apa Pakai batik merah batik putih. merah itu pasti jahitnya baru itu ekspres itu foto ya
Emang Mas Anies nggak punya batik merah apa nggak? Saya yakin nggak punya lah. Pernah dipakai itu waktu Gongsi Pacoy pernah Iya pakai. pernah. Ya tapi kan Iyalah, Abang pasti nggak lah. pernah dulu. iya tapi batik itu kan bukan untuk PDIP, itu Gongsi Pacoy lagi. Mas Anies saya jangan punya warna semua partai kan. Kemungkinan itu. Karena kan kemungkinan. nggak ber-KTA. Artinya kan? gini, bukan warnanya ya, Iya, bukan iya. khusus untuk partai itu. Iya, iya. Terus kembali ke Anies gagal ini gimana, Bang? Ya itu yang saya katakan tadi, bahwa kalau kita runtutan gagal itu kan udah jelas bahwa dia tidak mau menjadi anggota partai politik. Itu dulu tuh dasarnya. Sehingga PKS meninggalkan Anies kan gitu. Itu kan yang manifest. Kalau yang laten lain lagi kan gitu. Kita mau bicarakan. Iya. Nah, kemudian PDIP bertarung habis-habisan sampai sudah seperti 99,9%, Anies pasti jadi calon gubernur dari PDIP Di Jakarta. di Jakarta. Last minute bukan dia kan gitu. Artinya kalau kita lihat di sini kan nggak mungkin Jokowi bisa menjegal Ibu Mega. Ya makanya saya tanya tadi. Nggak mungkin kan? Itu menurut Ketua DPD Jawa Barat ada apa? Mulyono and the Gang. Ah, Mulyono and the Gang. Iya. Menurut Ges Khalifa tadi kita wawancara katanya Pak Aniesnya yang nggak mau Iya. di Nah, Jawa ini Barat yang benar karena nggak ada yang public makanya call kan saya katanya. katakan ini kan begini confuse kan. Langsung sekarang orang kalau bagaimana ada apapun tadi yang seperti dibilang apa istana mengatakan jangan semuanya dikaitkan dengan presiden dong, Jokowi Ari dong. Dwi Buktinya si justru juru bicara Anies sendiri mengatakan bahwa Anies memang nggak mau. Tapi Jawa dari- Barat. Ya Jawa Barat. Jawa Barat, Jawa Barat. DKI. Iya. Iyalah Jawa Barat. Nggak ada public call katanya. Karena sementara yang diisukan oleh PDIP, oleh Ketua DPD PDIP, bahwa ini ada tangan-tangan Jokowi kan gitu. Dasarnya apa sampai bisa bilang tuh dengan lantangnya Mulyono and the Kalau Gang? PDIP itu intinya benci sama Jokowi itu aja. Dendam sama Jokowi, benci sama Jokowi. Jadi apapun yang kejadian politik ini, itu selalu ini Jokowi. Jadi begitu udah PDIP itu. Nah ini cara berpikir seperti ini, frame-nya, mindset-nya itu harus dirubah. Jokowi ini kan sebulan setengah lagi, 2 bulan lagi selesai. Berpikir ke depan lah. Iya. Berpikir ke depan, ini kenapa nih Jokowi jadi masalah? Lo 2 bulan lagi nggak ada urusan kok. Ya kan, terus ini dikaitkan, maaf aja Prof ya, dikaitkan dengan Gibran. Apa-apa, Ini nanti saya juga punya hak juga bicara. ya ini seolah-olah bahwa Anies akan ditakutkan oleh Jokowi kalau dia jadi gubernur akan bersaing sama Gibran. Dari mana nih ceritanya? Dari mana, Bang? Dari mana, Bang? Ya artinya begitu kan Prof yang ngomong tadi. Oh, apa? Saya nggak percaya itu. Oh iya. Nggak ada tuh kita persepsi seperti itu kalau buat saya ya. Artinya apa? Ya semudah itukah Gibran mau jadi presiden 2029? Ini kan sekarang terus terang kita bilang bahwa dia ini kan menjadi besar karena Jokowi masih presiden. Sekarang kan orang bertanya, setelah Jokowi tidak presiden bagaimana posisinya? Gimana? Iya kan? Bang? Iya. Ya artinya apakah sekuat ini? Oh, iya. Apakah dielu-ulukan seperti sekarang ini setelah Jokowi tidak jadi presiden lagi? Menurut Abang gimana? Menurut saya tidak. 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 Tergantung kepada dirinya sendiri. Oh, Bagaimana dia tidak bisa akan sepowerful ini apabila nanti Jokowi udah nggak presiden lagi. Artinya nanti bagaimana dia membangun kekuatan politik, mampu nggak dia? Udah nggak ada lagi Jokowi di sini, selesai. Oke, Jadi kalau Anies nanti seolah-olah Anies maju DKI, kemudian ini Jokowi takut diredam oleh Jokowi, Jokowi takut bahwa nanti ini Anies menjadi persaingan. Terus orang lain kemana? Prabowo apa? Berarti kita bilang Prabowo ini udah pendek umur. Sebelum 2029 udah mati dia. Kalau logika itu yang kita pakai, iya kan? Betul loh, Iya, benar. iya, betul, Ya betul, kan? betul. Sementara kan dia masih incumbent. Nah ini kita udahlah. Ya, dan Iya. Pak Prabowo jadi presiden kena drum band nih makin sehat kayaknya. Ya. Iya. Nah, Pidatonya drum band makin dia- mantap iya. sekarang ini kan. Jangan lupa ada ponakan abang, Mas AHY. Ah, ya kan? itu Itu juga. Itu kan sama-sama anak presiden, ya kan? Dahsyat itu. Nah, Iya kan? ketum partai pula. Jadi saya kira banyak lah. Jadi ini kegagalan Mas Anies meyakinkan partai aja lebih karena itu atau lebih karena intervensi menurut Satu itu karena arogansi, kesombongan, merasa dibutuhkan. Ya kan, nggak mau masuk partai. Ya kan? Sampai Mbak Mega bilang, "Oh, jangan main-main dong. Kalau mau masuk PDIP yang serius."
Iya kan? Mau nurut nggak? Mau nurut nggak? Mau ini nggak? Kan buktinya, artinya intelijen PDIP jalan dong. Cek Anies ini gimana nih? Setelah dia ketemu sama kita, dia kumpul sama orang-orangnya gimana? Iya kan? Oh ada intelnya PDI Ya menurut pastilah ngecek. Oh ini main-main ini, oh nggak bisa. Misalnya kayak Itu gimana caranya bang? Aku baru dengar juga nih ada. Itulah nggak ngerti dunia Ya intel pasti kau. ada lah kau ini intelijen. Tunggu dulu. Coba. Intel itu istilahnya semut betelor pun tahu dia, apalagi sekedar. Enggak gimana caranya? Berarti Mas Anies pun ada yang ngikutin dong berarti. Atau dari internalnya Mas Anies ada yang bocorin dong. Kerja intelijen ya itu. Oh. Apalagi dia ingin menjadi orang penting di PDIP. Oh berarti di sekitar Mas Anies itu ada intel berarti. Bukan, menurut Abang? nggak perlu ada di sekitar Anies itu intel, tapi intelijen perlu melakukan pemantauan terhadap gerak-gerik siapapun. Kita jadi intelin apalagi Anies. Inilah kadang-kadang kau. Tapi artinya ini kan Pak, ini serius nih. Maksudnya Ya, serius. intel dalam yang Abang omongin nih artinya partai sebagai institusi demokrasi pun punya skill-skill intelijen ini menurut Abang ya berarti. Ya itu kan karena kedekatan Pak Budi Gunawan dengan PDIP. Iya kan, kita buka aja, ngapain kita tutup-tutup? Oke. Oke. Soal presiden aja kita buka, masa soal ini kita nggak berani buka? Oke. Prof Oke, Ikrar, Prof, kita silakan, lihat ya, Prof. Prof Ikrar ya. Apa nih? Ditanggapi kata-kata Bung Ini, Jal. ini. Beliau bilang nggak ada tuh Jokowi-Jokowi. Intelijen Iya. itu ya, itu jangan kemudian diartikan seakan-akan ini sesuatu yang rahasia. Intelijen itu juga misalnya mengumpulkan data-data yang dari open sources itu juga bagian dari kerja intelijen. Ya. Saya dulu waktu jadi dubes di Tunisia itu juga melakukan kerja seperti itu, tidak dalam artian yang tertutup ya, tapi yang terbuka. Ya, jadi itu. Ya. Baik. Dan kalau tadi Zulfan bilang bahwa kok semuanya seakan-akan dihitungkan dengan Gibran. Siapa yang menyangka misalnya peristiwa 2019 dia jadi wali kota Solo 2020 Prof. 2020 itunya ya. Tapi prosesnya kan dari 2019 itu kemudian menjadi terkait dengan peristiwa apa istilahnya itu 4 tahun kemudian dia menjadi calon wakil presiden atau 2023 lah gitu kan. Dan proses dia menjadi calon presiden itu kan calon wakil presiden itu kan bukan suatu yang bisa ditentukan dengan undang-undang tanpa adanya yang disebut dengan tangan dari Mahkamah Konstitusi. 90. Apa yang terjadi sekarang kan juga tangan Mahkamah Konstitusi yang menyebabkan misalnya ya bukan cuma persoalan Anies aja yang mau dijegal, itu ada 150 daerah pemilihan Kota kosong. yang kalau bisa itu diselesaikan dengan kota kosong. Anda bisa bayangkan kalau itu kemudian Daerah dibiarkan. mana aja itu, Prof? Oh banyak itu. Prof, ini udah. Surabaya juga kota kosong, Prof. Kayaknya. Udah kan? lah, sekarang enggak lah. Surabaya kota kosong. maksudmu Itu juga wali penjagalan kota. dan Iya, wali kota Ya, bukan nggak Jawa tahu. Timur. itu kota Bisa terbesar aja kedua loh, Bro. terjadi, ya. Calonnya PDI Perjuangan dua-duanya. Jadi ya Jadi itulah. yang PDIP lawan kota kosong. Ya kan berarti lain lagi nih ceritanya. Iya, makanya kalau kota kosong tadi adalah bentuk kejahatan demokrasi, maksudku Surabaya kota kedua terbesar di Indonesia juga mengalami hal yang Oh yang iya. sama. Ya artinya kan yang PDIP lawan kota kosong kan? Iya. Kenapa Ya. kemudian kok bisa PDIP lawan kota kosong kan jadi pertanyaan juga. Nah, artinya logika kita mengatakan bahwa kotak kosong itu adalah mainannya Jokowi, itu udah nggak benar karena Oh, PDIP dulu sih loh. benar, kalau menurut saya benar. Nggak bisa dong. Ini kan logikanya Lo Surabaya. bagaimana kalau kemudian misalnya Kim Plus itu ya yang udah diberitakan oleh Kompas, serius nih Kim Plus itu bukan yang saya ngomong loh ya, bahwa pembentukan Kim Plus itu serius. Bagaimana perubahan politik PKS ya untuk mendukung Bobi di Sumatera Utara, melepaskan Anies di Jakarta misalnya ya, atau kemudian Anda lihat ya satu persatu 3 partai pendukung Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar sebagai calon presiden dan wakil presiden itu tadinya mendukung, PKB mendukung ya apa namanya tuh Anies sama siapa? Kaisang tadi ya kan, macam-macam lah ya. Gini Pak, mau saya potong. Politik ini ada lobby-lobby, ada negosiasi. Dan ada injak kaki juga. Kita itu laten, kita nggak lihat. Kita itu laten. So injak kaki kan kita nggak lihat. Iya benar. Ya kan? Iya. Tapi yang kita lihat itu pasti politik itu logika yang umum dilakukan itu adalah ada lobby, ada negosiasi.
Nah, mengapa sekarang PKS, Nasdem ini semua? Karena ketakutan tidak akan mendapatkan posisi di dalam kabinet. Ini nggak perlu ditekan pun logika politik mengatakan kita perlu. Apalagi misalnya hubungan PKS dengan Gerindra itu sama-sama oposisi pada masa SBY dulu kan. Betul. Mereka dekat sekali, saya kan di DPR itu. Kental itu oposisi antara Gerindra dengan PKS untuk melawan Zaman Jokowi pertama juga Jokowi terjadi. 2014. Iya. Bukan SBY. Terus kalau PDI Perjuangan apa problemnya, Prof? Bang. Apanya? Kan kalau tadi kalau itu kan pengen ada di kabinet berikutnya. Kalau PDI Perjuangan yang 2 kali hampir katanya mencalonkan Anies ternyata tidak jadi, itu Ya karena itu persoalan internal kan sudah saya katakan. Sangat bodoh kalau PDIP itu mencalonkan Anies. Dia akan dapat 2-0. Anies kalah, PDIP pecah. Tetapi kalau dia mencalonkan, kan saya sebut namanya sebelum diputuskan oleh PDIP, ya buka lagi itu, betul Abang Sakti itu. saya katakan bahwa sangat pantas daripada dukung Anies, lebih bagus dukung Pramono, Yasona Lawli, atau Risma. Kan itu saya katakan. Iya, betul. Abang ngomong itu. 1 hari, 2 hari sebelum diputuskan oleh Ibu Mega. Sakti, Abang. Dengan berbagai alasan. Masa dukung Anies? Emang kemana calon kader-kader dia yang jadi menteri itu? Dan kedua saya katakan, Anies ini oportunis. Apa oportunis? Dia jelas aliran politiknya itu bersama PKS, tiba-tiba mau pindah ke PDIP, apa bukan oportunis? Nah, jelas dong. Artinya apa? Ya kan? Oportunisme itu karena disebabkan oleh tidak punya keyakinan ideologi. Dia pragmatis saja. Oke. Prof, gimana Prof? Ternyata memang obstacle-nya ada di, atau masalahnya banyak ada di Mas Anies sendiri. Menurut menurut Bang Bang Zulfan. Jadi Menurut Bang ya. Zulfan. Nanti boleh dijawab Prof, tapi usai jeda. Kita harus break dulu ya. Ya, masih di rapat Kabinet Bayangan. Kita lihat dulu nih ya, kalau bicara soal pertempuran politik nasional di Indonesia tentu sering dikaitkan dengan siapa yang menguasai Pulau Jawa. Kira-kira gimana pertarungannya memperebutkan kunci untuk membuka pintu Pilkada November mendatang, dan kini mengacu pada persaingan calon yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju versus PDI Perjuangan. Namun tak semuanya ternyata partai politik ini di bawah naungan dari Kim Plus yang satu suara, senada seirama di pilkada kali ini. Kita lihat peta pertarungannya yang tadi udah sempat di-spill oleh Wapres ya. Ini dia. Di Jakarta. Kita lihat ya. Ada Pramono Anung, Rano Karno, berpasangan berdua ya, diusung oleh PDI Perjuangan. Kemudian yang sebelahnya diusung oleh Kim Plus, Ridwan Kamil dan Suswono. Dan calon independen ada Dharma Wongrekun dan juga Kunwardana. Next, dari Jawa Barat kita lihat bersama juga, ini dia para calon yang siap bertanding di Pilkada November mendatang. Dari Jawa Barat kita bergeser. Berikutnya kita lihat di Jawa Tengah. Nah ini nih, perang bintang. Hanya bener ada loh 2 ya? calon ya? Iya benar, kalau kita bilang perang bintang ya cocok nih ya. Perang jenderal. Perang jenderal. Oke, next dari Jawa Tengah kita bergeser ke Jawa Timur. Kalau tadi perang jenderal, ini perang Serikandi. Wih, ini 3 Serikandi ya. Top ini Bang. Betul. Ini pilkada paling top ini. Betul. Ini langka banget terjadi. Iya, tadinya saya mau ikutan juga, Iya. makanya mau ngumpulin KTP gitu Jawa Timur biar ikut jadi calon keempat. Kan Betul. saya bisa dong. Masa dua sekretaris kabinet masuk jadi calon gubernur, cukup satu aja Satu. lah. Iya, yang satu kan diusung partai, saya belum nih. Satu tinggal di kantor dong. Oh, Biasanya iya. kalau orang ketiga aja udah repot, apalagi ada orang keempat. Iya. Kan gitu. Oke. Kecuali beristri 4 aman. Iya. Gak ikut saya Bang. Saya juga nggak ikut kalau yang gitu ya. Oke. Kita mau tanya ke Prof Ikrar, lu melihat tadi ini kan komposisi Pilkada. pertarungan lah kandidasi di beberapa provinsi kunci. Tadi Jawa aja, sebenarnya Sumatera Utara juga ada Bobi Nasution versus Edi Rahmayadi. Yes. Ya, yang jelas tadi saya katakan bahwa putusan MK 6070 itu membuat warna yang berbeda lah. Iya. Dan kalau saya juga harus berterus terang ya, itu biar bagaimanapun gerakan-gerakan dari Pak Prabowo kan juga nggak pernah kita perhitungkan. Saya beri contoh misalnya, mengapa tiba-tiba
Golkar akhirnya juga berubah dalam di kasus Banten. Dan jangan lupa ya, itu Golkar sama PDIP mendukung Rahmi itu, Airin. itu bukan persoalan baru kemarin, itu memang pembicaranya udah lama, gitu kan. Cuma ya buat saya, kalau kemudian Golkar tetap menyerahkan Airin pada PDIP, goblok banget. Biar bagaimanapun, satu itu kader dia, dua itu wilayah dia itu cukup besar, Banten ya. Elektabilitas dia bukan 70 lagi, malah sempat sampai ke angka 80 kalau nggak salah. Iya pokoknya kalaupun 70 pun juga rugi udah lah gede Golkar. amat. Ya kan secara manifest kita mengatakan ini seolah-olah ada bukan perpecahan ya, ada pembangkangan dari Golkar kepada Kimples sehingga dia mendukung itu kan gitu, Prof. Ya itu yang dibicarakan sekarang. Tapi sebetulnya Golkar itu tadinya memang udah mau mendukung Airin bersama PDIP, tapi nggak bergerak karena Kimplesnya itu memang masih kuat. Nah, Kalau saya saya yang lihat secara begitu. pandangan politik saya lain. Ya, Cara pandangan politik saya, ya kan, yang saya punya pengalaman di sini, bukan teori ini ya, ini bisa saja Pak Bahlil bisa nih, kita duga Bahlil ini ngomong sama Pak Prabowo, Pak, kalau Airin ini dicalonkan oleh PDIP, kemudian dia menang, tidak ada Golkar di situ, bahaya nih. Satu provinsi di Jawa ini lepas kita, ya kan? Nah, apalagi ini bukan hanya soal Airin kan, tapi ke bawah-bawahnya produk turunannya banyak kan Bu Airin ini kan. Iya, makanya oleh karena itu perlu ada Golkar di situ. Perlu ada Dinasti ini ya, perlu ada Golkar dalam pencalonan Airin ini, tidak boleh hanya PDIP. Jadi ini sebenarnya Meskipun otomatis mengorbankan kadernya Andra Soni ya. kenapa? Kalau Otomatis dikorbankan kan tetap dicalonkan. Iya, maksudnya berpotensi membuat pesaing Gerindra. kuat gitu daripada Artinya Andra Soni. begini, siapapun yang menang orang kita. Oh. All Pendekatannya Kim finals, ya. All Kim finals. Ya. Kim Plus itu sudah berpikir begitu sekarang. Tidak lagi berpikir seperti yang awal kita bicara bahwa harus satu dan tidak boleh keluar dari koalisi ini. Sekarang udah berkembang kan perubahan-perubahan yang terjadi ini setelah ada Prof Ikrar, setelah ada putusan MK. Nggak bisa lagi dong dia mau ketat-ketat rigid seperti awal. Sementara ada keputusan MK. Ini bagaimana solusinya? Sistem komando udah nggak bisa. Nggak bisa. Ini sistem musyawarah. Jawa Barat Istimewa. Nggak tahu kan? musyawarah. Beda aja istimewa sama istihad. Tahu ya. Coba apa? Istimbat tahu kak kau? Nggak tahu apa itu. Itu nanti private. Ya. Kayak di Jawa Barat aja kan sebenarnya PKS juga mencelat dari Kim Plus kan, menyalonkan sendiri bersama Nasdem gitu. Prof Ikrar melihat ini ada tondo-tondo sebenarnya tadi kalau kata Bang Zulfan ingin menciptakan all Kim's final aja, atau sebenarnya ada tondo-tondo insubordinasi atau perpecahan itu benar. Perlawanan. Bisa itu benar ya, bahwa Kim berpikiran, Kim loh ya, Kim Plus ya, berpikiran bahwa siapapun yang menang kita yang menang. Tapi Anda jangan lupa ya, namanya partai politik itu tidak berpikir mengenai koalisi terus. Dia pasti mikir mengenai diri dia. Eksistensinya. Saya beri contoh ngomong terus terang ya. Dalam kasus P3 itu tidak masuk DPR. Parlemen. Ya. Waktu itu P3 merasa, aduh tolong dong bantuin dong, ayo dong yang koalisi yang ada di pendukung Ganjar Mahfud, ayo dong tolong dong bagi-bagi kayak suaranya kan. Ada mau Ternyata malah diambil. Ya itu, gue tanya ada yang bagi. Ternyata malah Kenapa diambil. begitu ya? Jangankan antar partai, di dalam partai aja juga terjadi perebutan. Nih Bung Zulfan ini kan lu politisi jadi tahu persis. Pemain, bro. Apalagi sejak ya penentuan menjadi anggota parlemen itu melalui apa namanya itu sistem Steinlich. bukan apa istilah itu terbuka nih. Proporsional Terbuka. Kalau waktu masih proporsional tertutup, tinggal dihitung angkanya aja. Siapa nomor 1 dapat berapa? Lebih tiga, tertib, bisa. Kalau Benar nggak? tertutup kucing aja terpilih. Nah, ya itulah. Tapi dengan terbuka, itu yang kalau menurut Pak Darto itu ya, NPWP ya. Ya. Nomor piro, wani piro. Kan.
Jadi itu bukan lagi di antar partai, di dalam partai pun demikian. Dan makanya jangan kaget kalau kemudian Golkar juga melihat, oh kalau gue lepas nih rugi juga gue. Gitu. Bagus tuh tadi katanya Bang. Sama lah sekarang ya. Ya ini banyak kajian juga. Ini kenapa kok Golkar harus melepas Jawa Barat? Padahal kursi Jawa Barat itu terbesar, gitu ya. Dan itu rugi. Apakah kemudian ada juga yang kemudian berpikiran, apakah kemudian Golkar itu nggak ada tekanan dari Gerindra? Siapa bilang? Emangnya Gerindra terus mikirin, Golkar ntar lu gue kasih begini? Enggak. Dan ini, Bung, saya juga ingin kasih tahu, entah benar atau enggak ya, nanti kita lihat, bahwa Nasdem itu tidak berpikiran mau dapat kursi di kabinet tuh. Kenapa? Ini kata Irma Caniago dalam acara di AFC, entar benar atau enggak, dia bilang bahwa Nasdem itu berpengalaman pahit ketika di dalam era Jokowi kemarin, gitu kan? Apa pahitnya? Pahitnya itu yang dua orang. Ya karena korupsi. Oh iya. Koruptor gimana kok pahit? Bukan saya. Kalau dia tidak ngomong, koruptor dia diberhentikan, iya ini korupsi kok. Nah, tapi juga Jokowi juga nggak adil dong. Kenapa cuma Nasdem aja? Kalau memang kasus Erlangga Hartarto itu benar-benar akan diselidiki atau diselidiki Itu gini Prof, ini gini, saya pengalaman itu ada orang, Tunggu selesai dulu dong. ini ilustrasi, bukan saya nggak membahas yang apa Pak Prof bilang. Apalagi kalau nggak Ini supaya ada biar nggak ngantuk. Gitu. Jadi ada orang ditangkap sama polisi naik motor, Pak, yang nggak pakai helm itu kan banyak. Kenapa saya yang ditangkap? Itu nasib kamu. Ya Prof, ya ini Itu sama juga waktu gue masih nyetir lagi nyetir Cinjang. Ada mobil Mercy, Pak, kenapa Mercy-nya nggak ditangkap kok malah saya yang ditangkap gitu kan? Ya sama itu. Nasib tuh nyetir Kijang. Jadi gini ya. Kalau memang itu yang disebut dengan bahwa semua warga negara berkedudukan sama di muka hukum, harusnya Erlangga kan dilanjutkan penyelidikannya. Walaupun udah mundur ya? Iya, walaupun udah mundur. Kan dia belum SP3 Prof. Oh iya memang belum SP3. Ya, nanti lu sabar lah. Artinya masih ada tarik-menarik transaksi gitu ya Prof. Apa dealan gitu ya. Sebelum Anda ngomong sabar itu, bukan kalau sebelum beliau mengatakan sabar tadi. Nah gue tanya, nah itu dikasih surat sprindik nanti lo hari Selasa dipanggil ke kejaksaan. Nah pertanyaan gue, kenapa dia kemudian hari Selasanya enggak tuh dipanggil ke kejaksaan? Enggak ada sprindik itu enggak ada. Emang ada? Tidak ada, dibantah oleh Jaksa Agung Prof. Nah, ada sprindik kalau memang itu. dipantah, lalu kemudian mengapa itu ada tekanan pada Erlangga untuk mundur ya, dan itu harus pakai surat di atas meterai dan bikin pernyataan melalui video dan sebagainya itu ada. Dan yang memberikan itu ya ini bukan cuma politisi loh. Saya pertanyaannya kenapa di Golkar nggak ada yang ini ya perlawanan atau kami bersama Erlangga inilah agak kuat. makanya kita kan nggak mau membicarakan dosa orang. Iya kan? Itu kan pasti ada dosa-dosa yang tersembunyi yang kalau kau nggak mundur ini dosa ini terbuka. Belum tentu juga Jokowi yang buka. Bisa jadi orang dalam juga yang buka. Nah buat Erlangga, daripada hilang muka, gua mundur. Oke, kita kembali ke Kim Nah makanya Plus kita ini kan bicaranya harus komprehensif melihatnya. kompresor-hensif apa? Kompresosif. Kau ini kadang-kadang lucu. Aku udah istihad. Gimana? Ya tapi ya, ini soal Kang tadi, Zulfan bilang bahwa akan dapat kabinet. Kan. Kalau gue jadi ketua umum partai, gue tanya dulu, portfolio apa yang ditawarin ke gue? Benar nggak? Ya. Sebab kalau kemudian walaupun dapat 3 kursi di kabinet, tapi portofolionya sesuatu yang nggak penting, ya, itu apa keuntungan bagi partai tersebut ya, baik itu PKS, kemudian PKB, Nasdem dan sebagainya ya. Jadi lebih untung di luar pemerintahan dibanding 3 menteri dengan portofolio. Oh, kalau buat saya begitu. Kenapa itu demikian? logika kita. Tapi kan pernah Abu Rizal dulu kan Menteri Menko Equin. Iya kan? Menko Equin dia pada masa SBY pertama. Ya. Kemudian dia diganti menjadi Menko
Kesra. Kesra. Dia nggak mau terima Menko Kesra. Terus kan kawan-kawannya bilang, Bang, walaupun abang Menpora pun, abang masih bisa ketemu presiden. Bisa menyampaikan, kalau abang di luar bagaimana untuk ketemu presiden. Jadi akses ke presiden itu buat partai politik. Apapun jabatan menteri yang diberikan itu diambil. Karena si ketua umum, kita ingin menyampaikan sesuatu kepada presiden, bisa lewat menteri itu. Itu kan saya alamin itu. Ya kan? Kecuali kalau ketua umumnya sangat akrab dengan presiden. Udah berteman. Apalagi aku ini abang kau ini adikku. Aku adikku. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini bahwa seperti Prof Ikrar bilang, nggak bakal ada ketua umum partai politik milih kecuali ditanya oleh presidennya. Kira-kira Pak Ketua Umum mau letakkan kadernya di mana? Kecuali ditanya, baru dia kasih. Ya, pertama pastilah, apalagi presidennya kayak Pak Jokowi orang Jawa misalnya kan, ya terserah Bapak aja. Enggak, saya kan bingung juga menentukannya di mana. Nah, baru dia begitu caranya. Menyampaikan. Jadi nggak ada, Mas, Prof, ketua umum partai nggak menerima. Ada yang lebih rendah dari Menpora aja, asal namanya menteri diambil. Nah, Bang, tapi pertanyaan nih Bang, kira-kira dengan tanda-tanda ini, Pak Jokowi udah kelihatan mulai lemdak belum sih Bang? Lebih pasti. Kasih dulu iklan kita. Oke, kita kembali lagi Dinda. Nah, lanjut Bang. Kita ini Apa tadi kau tanya? Aku juga lupa tadi. Kau ini asik. Iya. Tapi sebelum kita bicara Jokowi, apakah sudah mulai ditinggalkan, akan lemdak? Ada pertanyaan Pak Presiden. Iya, ini kalau ngelihat Aneh, Pak Presiden dari tadi kayak terenyuh hatinya. Aku lihat, aduh, kasihan. iya, ngelihat Mas Anies ini terenyuh juga kita. Susah pencalonannya maju mundur udah sampai ke kantor PDI ternyata nggak jadi. Apa namanya, kita ngelihat ini kok proses politik kita absurd banget. Nah kemarin aku lucu lagi Bang. Gini. Sebelum kau lanjutkan, Nah, kan kau belum selesai tanya. lanjutkan. Di komunitas Pak Anies itu kan saya tahu selalu mengangkat hadis. Janganlah kau beri kekuasaan jabatan kepada orang yang meminta. Enggak, Mas Anies datang karena diundang, pasti nggak mungkin datang ujuk-ujuk Dia kan. nyari-nyari ke partai sana, partai sini. Wah, Cari supaya dapat dukungan. Berarti kan minta jabatan. Dan hadis Nabi yang suka diangkat oleh mereka itu, janganlah kita memberikan. Enggak, ya keyakinan mereka Mas Anies nggak minta jabatan. Janjian aja. Kalau Prof Ikrar Ya, mungkin itu pilihan lihat lah ya. dari segi ilmu politik lah ya. Partai politik itu dibuat untuk apa? Untuk mencalonkan Orang. anggotanya kadernya. untuk menjadi atau menduduki jabatan publik. Ya. Nah, kemudian kalau kemudian apa namanya itu seseorang itu nggak mau masuk partai politik, ya resikonya. Dan tawaran buat menjadi anggota partai politik itu bukan oleh PDIP aja. PKS. Dulu Bang Surya itu juga, Surya Paloh maksudnya ya, itu juga pernah mengatakan kenapa you nggak masuk Nasdem aja nih, nggak mau. Tadi Anda bilang apa? KPKS juga ya? PKS mau netral katanya. Ya itulah. Terus kemudian Ditawarin ya? terakhir, PDIP juga gitu, Anda nggak mau jadi bagian itu, enggak gitu kan. Jadi ya itu pilihan dia sendiri. Jadi jangan kemudian merasa seakan-akan dia di kuyo-kuyo ataupun ditekan-tekan untuk menjadi anggota partai itu. Jadi emang dia nggak mau. Tapi pada akhirnya Mas Anies mau bikin partai. Nih saya kan? ngomong dulu nih ya. Sama Nih, ormas. itu yang jelas orang juga memilih misalnya kabinet itu juga belum tentu karena masalahnya dia mewakili partai A atau B atau C. Nih saya ngomong sekali lagi nih ya. Dalam kasus pembentukan kabinet di pemerintahan apa namanya itu demokrasi parlementer, itu ketika misalnya Natsir, Sukiman atau Wilopo itu dari partai Masumi. Ya. Emang kemudian langsung ngambil anggota kabinet banyak dari Masumi? Enggak. Dia menghitung oh nih anggota PNI enggak. Dia ngeliat dulu siapa yang pantas duduk di posisi ini. Jadi
the right man on the right place-nya itu didulukan ketimbang perwakilan partai. Tapi seperti juga dikatakan oleh Bung Hatta, ketika partai-partai itu kemudian misalnya mengajukan orangnya, ya, bukan atas dasar apa namanya itu keahlian dia, kompetensi, baik untuk misalnya pejabat di dalam negeri ataupun di luar negeri. Nah itu yang kemudian menjadi rusak. Tapi menurut Prof Ikrar kesimpulannya memang partai dibentuk untuk memperjuangkan kader-kader terbaiknya itu untuk yang utama. Anda ini bukan Indonesia loh. Ini saya belajar tentang definisi partai politik dalam. Justru kalau ada orang luar yang dicalonin terus-menerus, justru itu ada masalah dengan partainya gitu kan, Prof? Ya, karena Mas Anies 2 kali berhasil ya pakai bola ini ya. Ya itu artinya pendidikan politik di dalam partai tidak berjalan. Walaupun ada sekolahnya hebat, mentereng, apa namanya, ya kan, diekspos kemana-mana, tapi pendidikan politiknya tidak ada. Ya kan, Nasdem misalnya tiba-tiba mencalonkan Ilham Habibie, kan gitu. Terus kemana calon kadernya yang ada di Jawa Barat? Atau nyalonin Anies kemarin. Nyalonin Anies misalnya, iya kan? Nah ini kan menunjukkan bahwa mungkin bukan Nasdem aja ya, hampir banyak partai politik itu seperti itu. Nah, tapi kan saya melihat dalam konteks ini yang agak konsisten, tidak 100% benar ya, tapi mendekati itu PDIP dengan PKS. Ya PDIP dengan PKS itu banyak kader-kadernya yang ditempatkan. Walaupun di Pilpres kemarin enggak gitu. Kenapa? Pilpres kemarin kan Ganjar dukung PKS. Ya, PKS. Ya kan, tapi Anies itu di dalam konteks aliran Pilpres pemikiran kemarin. Islamnya Ya, itu mewakili sekali PKS ya. ya mewakili. Ya, tapi kemarin pas di DKI ditawarin untuk berbaju putih PKS dulu, beliau memilih netral. untuk tidak netral. Bukan Kurang ditanggapi positif. Ya kayak artinya gitu. lu kan kalau dulu kan kita 3 partai nih. Iya. Sekarang kan lu kan sekarang di Jakarta ini kita ini kan partai besar. Iya, padahal maju lewat PKS sekarang tuh lagi enak-enaknya loh. Pemenang pemilu. Pemenang pemilu. Di DKI. Bang, tapi ada masalah lagi, bukan hanya Mas Anies yang quote-unquote keleleran secara partai. Pak Jokowi juga katanya sekarang lagi lonely nih. Bingung partainya mau partai apa. Kemarin sempat agak inilah Menyampaikan curhat lah ya keluh kesahnya di acaranya Nasdem kalau tidak salah ya. Oh, di acara partai abang kita. Nah, aku Abangku, kau ada. adikku. Kita dengarkan, ada videonya Ada kan? video, Kita dengarkan dengerin dulu. dulu Mainkan ya. dulu Dinda. Pak Jokowi curhat apa sih kemarin? Dinda. Saya sangat menghargai jiwa besar Bapak Surya Paloh, jiwa besar Partai Nasdem yang walaupun tidak ikut mencalonkan tetapi tetap mendukung penuh dan mengawal penuh keberlanjutan kebijakan pembangunan dan keberlanjutan pemerintahan. Biasanya datang itu rame-rame. Terakhir, begitu mau pergi, ditinggal rame-rame. Tapi saya yakin itu tidak dengan Bapak Surya Paloh, tidak dengan Bang Surya, dan tidak juga dengan Nasdem. Tuh, Iya, jadi gimana? curhat nih, ini kalau datang rame-rame. Ini merajuk atau apa nih maksudnya nih Bang? Ninggalin rame-rame. Ya, Janganlah kalau merajuk, saya lihat kan, kan? kalau dibilang kita kan Pak Jokowi ini susah dibaca. Apakah ini merajuk? Apakah ini mengadu? Atau menyindir? Atau menyindir? Iya. Atau justru ini warning nih, karena tadi di akhir disebutkan ditinggal rame-rame, tapi tidak dengan Surya Paloh. Ya artinya kan kita tahulah bagaimana clash Pak Jokowi dengan Surya Paloh itu tajam lah. Ketika mencalonkan Anies sebagai presiden kan gitu. Nah, ini sekarang dalam situasi Pak Jokowi mau berakhir jabatannya, dalam situasi Nasdem juga dalam keadaan ya kita nggak bilang terpuruk ya, tapi paling tidak posisinya agak sedikit terpinggirkan. Dalam situasi sekarang ketemu itu. Bisa jadi juga kita kan sama-sama sekarang ini dalam keadaan posisi lemah. Oh gitu. Bisa juga begitu Mencoba kan? cari ini. Cari common platform. Chemistry-nya mau disamakan nih ya gitu. Nyari Ya, common jadi gini platform. loh ya. Gimana, Kalau Prof? kita lihat ya, apa namanya itu,
Jokowi bukan curhat begini cuma satu aja dengan Nasdem. Saya beri contoh nih ya, walaupun bukan curhat. Bagaimana ucapan dia kalau misalnya berada di kalangan Golkar. Saya merasa nyaman di sini. Ya nggak? Ya. Itu. Dan kemudian kalau kita lihat juga ya, pernyataan-pernyataan dia terhadap misalnya Ketua Umum PDIP lah ya, Mbak Mega. Ya. Ibu Ketua Umum kita yang wajahnya hari ini sedang sumringah, cantik sekali kelihatannya. Bener loh. Dan karismatik. Nah, itu artinya karakter kebiasaan Pak Jokowi memuji seperti itu udah biasa. nah itulah. Tapi ini dibilang ditinggal datang rame-rame, ditinggal rame-rame. Ini kan begitu. Ini tondo-tondo matahari mau apa? Ya hampir Pak Harto kan juga menjelang kejatuhannya itu Sama. seperti itu. Kemudian SBY kan paling sering tuh, ya kan? Curhat. Ada yang intelijen lah, ada yang mau bunuh saya segala macam kan sering ngadu-ngadu begitu tuh. Nah, ini Pak Jokowi kan versi lain lagi, ya kan? Saya seperti dia ingin menggambarkan saya ditinggalkan gitu kan. Jadi ini semuanya itulah yang saya katakan tadi bahwa ini sebenarnya hal biasa. Oh, kalau di kampungku tuh istilahnya meninggalkan perangai nih Bang ya. Yang akan dikenang orang kan. Iya. Jadi Tapi dibikin dulu sebenarnya- karena detik akhir kan bikin perangai dulu. Iya, Biar orang ingat terus. Meninggalkan perangai. Tapi sebenarnya Pak Presiden, Pak Wapres, Pak Kepala BIN dan juga Pak Kepala BRIN gitu ya. Beneran nggak Apa sih ini juga Presiden nama Jokowi ditinggalin rame-rame? Apa cuma perasaannya Pak Jokowi aja kira-kira nih? Karena kan bagaimanapun juga ada simbol dari Presiden Jokowi melalui Pak Mas Jokowi ini Gibran ditinggalin nggak? Beneran nggak Walaupun sih? udah ada Mas Gibran ini Bang. Kenapa? Jangan jawab dulu. Harus bekerja sama gitu. Biar kenal. Jangan dijawab dulu, mohon izin kita mau Oh, break jadi dulu. bola dilempar kanan sekarang. Oke Dinda, kembali lagi. Hasil gocekan berhasil. Gak cuma yang di sana Jadi yang kena gocek. kita pertanyaannya, Mohon izin. apakah Pak Jokowi ditinggalkan bahkan ketika putra sulung beliau adalah seorang wapres terpilih? Ya, saya pikir itu biasa ya. Setiap orang menjelang berakhir masa jabatannya, sejarahnya Megawati, SBY, ya Soeharto juga seperti itu, ya kan? Kemudian Habibie, Gus Dur, termasuk Jokowi, itu pasti merasakan kesepian. Oke, Ya pastilah. Dulu gimana ceritanya Bu? Apalagi Bu Mega sudah gimana? ada presiden terpilih. Ya, Bu Mega kan dulu Abang bullshit mendampingi. ini Abang bilang kan, George Bush telepon nih kan. Lah, Bu Mega itu begitu dia George Bush bilang bullshit itu, Iya. Ya Bu kan? Mega yang ngomong bukan? Iya. Ya George Bush ya. George Kita Bush yang live, mengatakan kan? bahwa Iya, bullshit. Iya, Kata-kata. orang dikontrol. Itu kan mulai orang-orang menteri Nggak, ini PDIP-nya aja pun verbatim. jaga-jaga jarak dengan Bu Mega. Seperti Oh. Laksamana misalnya kan, udah mulai jaga jarak dengan Bu Mega. Jadi kalau kita lihat di sini sangat wajar, itu hal biasa lah, ya kan? Nah, cuman kan yang tidak biasa tuh kenapa diungkapkan? Oleh Pak Jokowi. Ya ngapain diungkapkan? Nah, itu tuh berarti diungkapkan sebagai bentuk kayak warning, ayo Iya, udah ditandai nih ya. Bang, gitu. masalahnya lucunya, paradoksnya Pak Jokowi bicara bahwa saya sudah mulai ditinggalkan, misalnya seperti itu Bang curhatnya. Tapi semua orang bilang ini semua yang atur Jokowi, artinya masih powerful sekali. Ya makanya mungkin sebelum ucapan ini Masih powerful. bisa jadi. Enggak, Pak. Ini dulu baru kemarin. Loh iya, artinya sebelum Jokowi mengucapkan itu memang betul dia mungkin jadi gini. Makanya putusan MK itu rahmat sekali kan musibah juga. Buat Rahmat buat siapa, musibah buat Ya, siapa? rahmatnya adalah bahwa sekarang orang dalam berdemokrasi memilih pemimpin baik terutama di tingkat daerah itu banyak calon yang bisa maju. Kan gitu, itu rahmatnya. Ya musibahnya bagi orang-orang yang merekayasa. Ya kan? Membatasi
calon-calon pemimpin di daerah untuk maju. Itu musibah buat dia di putusan MK ini. Jadi putusan MK ini ada rahmat, ada musibah. Siapa yang merekayasa ini? Pak Jokowi maksud abang? Nah, siapa saja, kita kan nggak sebut orang. Oh. Siapa aja. Ya kan? Ngapain kita sebut orang? Karena kan ini bisa satu Nggak, orang. karena bisa kita sekelompok. ngomongin Pak Jokowi tadi, makanya saya Ya, takut. persepsi Menegaskan. orang. Oh. Apa yang termasuk Prof tadi kan? Iya. Persepsi banyak orang ini yang main adalah Pak Jokowi. Ya kan? Gitu loh. Yang main Pak Jokowi. Tapi sekarang Jokowi mengatakan dia ditinggalkan. Nah ini kan sekarang Itu ini kontradiktif lah ya. Kontradiktif. Kalau saya gitu. lihat sih, ini Jokowi ini udah mengalami post power syndrome sebelum masa berakhirnya terjadi ya 20 Oktober ya. Tapi kalau kita lihat ya, Anda tahu ya termasuk juga Bung Zulfa, mungkin saya ya, itu kan dulu pendukung Jokowi. Ya nggak? Jokowi adalah kita itu juga adalah suatu bentuk dukungan yang kemudian melevelkan Jokowi itu adalah kita. Equal ya. Gitu Tapi ya. begitu misalnya dia kok kelihatannya makin lama makin berusaha pengen menjadi penguasa tunggal, ya. Bahkan mendirikan apa istilahnya itu dinasti, ya. Dan sekarang tanpa malu-malu pula lagi kan, habis kasus Kaisang dan Erina ya, sekarang kasus Bobi dan istrinya, ya. Apa tuh kasus? Naik pesawat itu loh, jet pribadi itu loh. Siapa Kaisang? Kaisang sama Irina kan kemarin. Oke. Sekarang terjadi lagi nih kasus Bobi sama istrinya. Naik ya. jet pribadi juga? Iya, itu. Walaupun buat saya ya sebetulnya naik jet pribadi itu tergantung kepada kebutuhan juga gitu Iya, ya. iya. Saya ngomong terus terang aja, saya juga pernah naik jet pribadi, Kita diajak. malah belum pernah, Prof. Saya diajak gitu kan. Karena Istilahnya sekarang PJ. PJ. Jadi gitu ya, dan kalau kita perhatikan juga ya, Anda tahu sekarang kenapa Pak Jokowi merasa ditinggalkan. Kalau dilihat dengan presiden-presiden yang lain itu jauh lebih sakit, ya. Bung Karno jatuh yang kemudian ditaruh di Wisma Yasu, ya. Mau ngelihat Jakarta di waktu malam aja nggak dikasih sama Pak Harto, ya. Anda lihat ya, kemudian Pak Harto sendiri akhirnya ya ketika misalnya Ketua MPR Harmoko yang tadinya berbusa-busa bahwa ini sah Pak Harto jadi presiden lagi, dukungan Golkar waktu itu kan 72% tuh, 71 sekian persen, gede kan? Tiba-tiba Harmoko juga mundur, kemudian apa istilahnya itu orang-orang di kabinet mundur, makanya Pak Harto akhirnya lengser, gitu kan? Sakit. Habibie ya sebagai pengganti Pak Harto, Anda bisa bayangkan sebagai seorang presiden yang berkuasa cuma sekian tahun, sekian bulan malah ya, tiba-tiba sama Golkar pertanggungjawabannya tidak diterima coba loh, oleh partai yang mendukungnya sendiri kan. Golkar termasuk ya? Oh, bukan Selain Golkar Zulfan Lindan termasuk ini ya. Itu Golkar yang juga mengatakan demikian. Persoalannya cuma apa? Gara-gara Pak Habibie mengeluarkan itu tadi hak bagi Timur Timur untuk melakukan referendum kan. Lihat Gus Dur ya. Cuma Gus Dur juga sama aja, gara-gara dia menantang parlemen ya, akhirnya di-impeach gitu kan. Jadi ya seperti itulah ya, termasuk Megawati juga karena dia juga mungkin terlalu demokrat dan membiarkan anak-anak buahnya untuk maju menjadi calon presiden dan wakil presiden, akhirnya dikalahkan juga. Tapi buat saya itulah yang buat saya, yang saya juga kagumi dari Mega, dia nggak pernah berusaha untuk kemudian mempertahankan diri dengan bermain-main di dalam pemilu ya. Sama juga ketika Perdana Menteri dari Masumi ya, ketika dia menentukan memilih pemilihan umum 55, dia juga nggak bermain. Ali Sastroamidjojo juga nggak bermain-main dengan itu, karena kan itu persiapannya di masa PNI berkuasa ya. Dilanjutkan oleh Masumi. Jadi yang ingin saya katakan ya, yang namanya orang habis berkuasa itu jangan kemudian merasa bahwa
semua orang akan tetap dekat sama dia, ya. Dan jangan lupa loh ya, itu kalau kita udah kehilangan kekuasaan. Ditinggalin sama orang itu Tuhan. Oh iya, ya. Jadi Selain Tuhan pasti ditinggalin orang. Ditinggalin, wajar dong. ya namanya. Jadi sekarang nih misalnya nih, kalau misalnya Prabowo nanti ternyata nggak didekati sama orang, wah itu something wrong with that. Udah pasti. Sebagai seorang penguasa yang di atas, dia pasti akan didekati. Cuma yang saya khawatirkan, baik Jokowi maupun Prabowo, itu adalah kecenderungan untuk menuju sebagai penguasa yang absolut. Ya. Baik Jokowi ataupun Prabowo? Baik Jokowi maupun Prabowo. Kenapa saya katakan demikian? Satu, ya, Jokowi itu kan kayaknya benar-benar kayak Raja Jawa yang dimana kekuasaan itu adalah tunggal dan tidak terbagi-bagi. Ya, bagaimana misalnya dia mempermainkan juga Mahkamah Konstitusi, kemudian juga DPR juga bisa dia istilahnya tuh dia, ya pokoknya dia ini kan lah. Dia cawe-cawekan ya. Nah Pak Prabowo kenapa saya katakan ada kecenderungan seperti itu. Lagi-lagi terlepas dari darah yang di dalam tubuh Pak Prabowo itu berasal dari macam-macam. Bukan cuma Jawa ya. Tapi juga ada misalnya itu Sulawesi Utara, ada Tionghoanya juga ya. Tapi biar bagaimanapun Pak Prabowo itu kuat budaya Jawanya. Makanya dia bilang kan, oposisi itu bukan budaya Indonesia, gimana? Padahal buat saya ini bukan persoalan budaya Indonesia itu membolehkan adanya oposisi. Megawati kan juga gitu dalam sistem sistem presidensil tidak ada itu. Setuju sama Prof. Kalau menurut Abang gimana? Kalau Bang? kita Apakah bicara tanda-tandanya sudah seperti itu, Bang? Tanda-tandanya sudah seperti itu belum? Lebih paten, usah jeda dijawabnya. Makanya, kita break dulu. apa itu? Iklan. Oke Dinda, tahan dulu info-info Anda Dinda. Bahaya juga nih. Ini live ini loh, nggak bisa dipotong. Apa? Yang lebih bahaya saya beliau. Beliau emang diizinkan ya. Bisnis modelnya emang menantang bahaya. Gimana Dinda? Jadi gimana nih, emang Pak Prabowo berarti ninggalin Pak Jokowi juga dong kalau kayak gini Bang, tondo-tondonya. Kan harusnya Pak Prabowo yang membersamai Pak Jokowi sampai akhir. Udah teorinya udah lu sampaikan tadi. Cuma Tuhan aja nggak ditinggalkan. Jadi kalau Prabowo meninggalkan Pak Jokowi, saya belum yakin. Ya, itu lain ya. Bang Surya? Kalau Bang Surya ini meninggalkan Pak Jokowi sejak 3 Oktober 2023. Abang masih di situ tuh ya? Ya, ketika dia mencalonkan Anies sebagai calon presiden. Itu sudah meninggalkan Pak Jokowi. Ya kan? Itu sudah meninggalkan Pak Jokowi. Jadi sebenarnya kita bingung lagi nih. Pak Jokowi bilang kecuali Bang Surya yang... Iya makanya. Ulo, istilah anak Medan bilang ulo apa pula. Setahu kita yang pertama kan. Yang pertama meninggalkan Pak Jokowi itu kan Bang Surya. Makanya tadi saya nanya, ini nih bentuk sindiran, bentuk kayak peringatan, bentuk apa yang disampaikan? Ya mungkin begini, Pak Jokowi ini merasa sendirian sekarang gitu loh. Ya dia perlu banyak kawan, merasa. Ya Bang Surya ini kan sebenarnya ketua umum yang paling dekat sama Pak Jokowi. Paling dekat, saya tahu betul tuh. Bukan Bu Mega? Bukan. Pak Surya yang paling dipercaya sama Pak Jokowi. Bahlil? Kan dulu kan belum ketua umum. Tahu ini ada pertanyaan. Kita bicara sebelumnya ini bicara Bahlil. Kan nggak jelas. Bahlil bakal pakai uang. Ya jangan, maksud aku jangan Jangan kau bawa ke situ dulu. Bawa ke situ. Iya. Ya kan? Bang Surya lah yang paling dekat. Paling dekat. Karena dari awal memang Bang Surya mendeklarasikan Pak Jokowi kan. Gitu. Saya nggak tahu apakah ini perintah Pak Jokowi atau bukan. Tetapi setiap orang mau jadi Kapolri sebelum diputuskan oleh Pak Jokowi sehari sebelumnya ada di ruang Pak Surya. Ini baru Masih intel ini, ya bener nih Bang? Nah, nggak perlu intel, saya di situ kok. Apa ikut Ya kan? wawancara? Kemudian Panglima TNI juga gitu.
sehari sebelum dilantik Pak Jokowi, 2 hari sebelumnya ada di. Kenapa Bang? Kita kan nggak tahu, kan saya bilang nggak tahu. Kalau kan. nggak mungkin datang ke Pak Surya kalau nggak diminta sama presiden gitu Itu maksudnya Bang. interpretasi kau, bukan aku kan. Nggak, aku nanya. Pertanyaan, tanda tanya. Aku nanya. Biar Iya, iya. aman. Terakhir aku nanya dibilang orang statement Bang. Iya. Jadi Kasat gitu juga, Kepala Staf Angkatan Darat. Tiga posisi itu kalau di angkatan ya setahu saya itu. Iya. Oke. Nah jadi kalau kita lihat di sini kan sangat dekat, Tapi ya kan? Jadi namun kemudian sekarang Pak Jokowi mengatakan Coba Bang Surya yang cuma Bang Surya. Mas. Dan saya yakin Bang Padahal Surya tidak publik akan. taunya Bang Surya baru yang dulu. pertama. Ini artinya Surya yang kebalikan pertama dong. meninggalkan. Iya. Oh, berarti nyindir Bang Surya dong bisa dulu. Nyindir atau memang benernya Sebenarnya Bang Surya. sebenarnya masih sama Pak Jokowi. Iya, ya selama kan ini dulu. artinya sempat diterima kan diterima. Jadi Pak Jokowi sama Bang Surya ini benci tapi rindu. Ya kan? BTR. Sehingga lagunya apa? Apa? Pak Jokowi sama Bang Surya itu bisa nyanyi aku masih Seperti yang dulu. Padahal kalau lagu zaman sekarang beda. Betul. Ada tuh. Sepertinya sama. yang berbeda. Ya, ada gitu dulu. Iya. Yang berbeda, aku tak berbulu. Maksudnya bereok kan Pak Jokowi kan nggak bereok. Oh, Pak Prabowo di pidatonya bilang loh, Pak bereok. Bang Surya bewok. Wah, Ya memang, bewok. Bang Surya tuh dibilang bereok itu bewok itu nggak tersinggung. Malah bangga ya. Susah loh. Aku Panggilan pengen sayang banget. itu ya. Iya, nggak perlu minyak Iya, Firdaus aku itu pengen ya, banget Bang. loh Bang itu. Iya. Udah minyak macam-macam. Ada tuh, orang coba. kadang-kadang aku dipesan, Bang, aku mau kayak Pak Surya tuh, ada nggak minyak samin di Aceh? Iya. Minyak samin kan? Aku udah coba macam-macam. Minyak sapi kan buat martabak, Bang. Lah iya itu kalau digosok-gosok si maka orang India banyak ininya. Iya, Bu. Oh, gitu. Habisin martabak gosok Nggak di ngerti muka sapi ini. kan. Silakan Prof, ini Prof, panjang. sama terakhir Prof mungkin sekali nambahin ya, ini juga belakangan kan selain tadi ditinggalkan, justru malah yang kebalikannya. Kemarin Pak Jokowi dibilang cawe-cawe di semua, bahkan kemarin soal Anies juga, PDI juga. Terus kemarin juga sempat ada dugaan partai mau diambil alih, Bu Mega udah curhat seperti itu juga. Besok katanya PKB ini ada muktamar tandingan segala macam. Prof melihatnya gimana? Ya, Apa nggak beda, Prof, sama curhatnya saya Pak melihat Jokowi? memang ini very extraordinary nih Jokowi nih. Kenapa demikian ya? Karena kan biasanya presiden kalau udah mau habis masa jabatannya, dia malah slow down ya. Jadi merendahkan speed dari sebuah penyelenggaraan kekuasaan itu. Contohnya SBY ya. Ya, tapi kalau ini nih malah mempercepat gitu. Dan siapa pula yang memperingatin ngomong soal itu? Bukan cuma Bu Mega, Surya Paloh. Ya, saya baca di harian Kompas itu ya. Itu Surya Paloh ketika pidato waktu Nasdem itu dia juga bilang, janganlah suka mengambil alih atau pokoknya partai politik orang lain lah gitu kan. Dan itu kalau Anda lihat ya, maaf saya ngomong terus terang ya, kalau kita kaitkan dengan bagaimana hubungan antara Nabi Musa sama Fir'aun, itu kan antara lain juga soal gitu. Mantap. Serius, benar ya. Gitu. Itu kan Firaun cuma dinasehati sama Musa. Lo tuh manusia, bukan Tuhan. Gitu kan. Akan terjadi seperti ini ya, yang misalnya tidak panen, kemudian... Tapi kan Pak Jokowi bukan Fir'aun. Oh iya, saya cuma mengatakan, saya akhirnya memahami kenapa Cak Nun itu dulu ngomong Jokowi itu seperti Fir'aun. Bukan kemudian Fir'aun yang kemudian membunuh banyak orang, bukan. Tapi habis itu Cak Nun sakit habis ngomong itu. Iya, tapi kan juga nggak meninggal juga kan. Ya. Tapi maksud saya yang ingin saya ingin katakan itu ya bahwa kebebalan politiknya Jokowi itu hampir sama dengan kebebalan politiknya Fir'aun yang udah dinasihati sama Nabi Musa bahwa ada. Nah sekarang sesuatu problemnya yang lebih kuat. Musanya siapa? Kenapa? Ya, Kalau tadi buat kan saya, Musanya siapa sekarang? buat saya Nggak jadi itu- maju Sumatera Utara Musa Rajek. Saya nggak mengatakan ada Musa atau enggak. Pak Jokowi itu udah banyak mendapatkan, baik itu yang tadi saya katakan kritikan, masukan, baik yang dengan cara lembut atau apa, tidak ya. Saya beri contoh misalnya, janganlah berbuat gini, tapi kan tetap dilakukan ya. Itu teman-teman dari
ahli hukum tata negara apa nggak berkali-kali itu mengatakan bahwa ini kalau Anda lakukan ini akan terjadi begini dan sebagainya, tetap dilakukan. Berarti Prof, kalau nggak ada Musa, yang banyak tukang sihir. Bisa jadi gitu, bahkan ini kalau ngomong di sini juga enak apa enggak, kan banyak orang juga bilang Pak Jokowi rupanya punya dukun juga, nah kayak begitu kan nggak enak, gitu kan. Maksud saya nggak enak, kenapa? Ya harusnya kalau udah namanya mau lengser ya, sebagai akibat dari masa jabatan selesai, ya nggak usah macem-macem lah. Itu kata Pak Jokowi bisa gini, fitnah yang mengatakan saya itu banyak dukun. Orang saya rajanya kok. Ya artinya kan dalam konteks spiritual kan dukun itu kan. Ya. Saya Guru lebih spiritual. puasa Nabi Daud. Abang pun guru spiritualku. Ya. Ya Jadi kan? kan Pak Jokowi ini kata ngabalin orang yang paling rajin puasa Nabi Daud. Jangan main-main loh. Oke bang. Nah, oleh karena itu lebih tinggi dari perdukunan. Gitu loh. Ya dia mengakhiri selotip. Dari tadi no comment ya. Selotip. Memang agak bahaya siaran kali ini, tapi durasi sudah habis. Kita sudah diskusi reflektif selama 1,5 jam bersama senior-senior kita. Memang kepala BRIN dan kepala BIN ini hanya dipisahkan oleh huruf R aja ya. Benar. Ya. Dan mudah-mudahan kita semua aman. Senantiasa tidak mendapatkan konsekuensi apa-apa setelah ini, selain Anda semua menjadi lebih cerah, lebih pintar, dan lebih buka wawasannya. Biar lebih terbuka lagi wawasannya, jangan lupa minggu depan kembali lagi bersama kami ya. 20.30 Ngomong dong hanya Dinda. di CNN Indonesia. Sampai jumpa.